Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Akhirnya, Budfest mengikuti Suke, dan keduanya memulai perjalanan mereka. Budfest tahu bahwa dia akan menjadi sasaran dan diserang jika dia berkeliaran di luar sendirian, karena beberapa orang yang melarikan diri pernah bertemu dengannya sebelumnya dan tahu siapa dia sebenarnya. Adapun Liu Jingning, dia masih ingin tinggal bersama Suke dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Bahkan jika Suke mengatakan sesuatu yang kasar padanya, dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia masih tersenyum pada Suke dengan cara yang agak menarik, yang membuat Suke merasa sangat tidak nyaman. "Bisakah kau berhenti menatapku?" Suke tiba-tiba berkata. Liu Jingning tertawa. "Keke kecil, kamu menyebut dirimu tampan dan luar biasa. Saya setuju dengan Anda dan menganggap Anda memang sangat menarik, jadi saya tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Anda. Yah, terkadang, memiliki wajah tampan benar-benar membuat hidupku sedikit sulit. Saya tidak pernah mengira Anda, sama seperti orang lain, hanya akan tertarik dengan penampilan saya. Anda bahkan tidak pernah repot-repot melihat keindahan di dalam. Saya sangat kecewa." Suke menghela nafas. Mendengar ini, Liu Jingning merasa geli. Tandai situs web ini gratis, web, NVELC0M untuk memperbarui novel terbaru. Saya belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti dia. Keke kecil, sebelumnya, kamu bahkan tidak berkedip saat membunuh orang-orang itu. Katakan padaku, bagaimana aku bisa melihat keindahan di dalam setelah aku melihatmu memamerkan sifat kejammu? Liu Jingning menggelengkan kepalanya. Suke menatapnya dan berkata dengan wajah serius, "Jangan bodoh. Anda harus merasakan kecantikan batin saya dengan hati Anda, bukan melihatnya dengan mata Anda. Anda harus merasakannya dengan tubuh Anda sendiri. Aku bisa berhubungan seks denganmu, jika memungkinkan, tapi ingat, aku mengatakan ini dengan sangat enggan. Saya percaya Anda akan merasakan kecantikan batin saya ketika Anda berhubungan seks dengan saya. Aku sangat menantikannya." Jelas, Liu Jingning tidak malu dengan apa yang baru saja dikatakan Suke, sebaliknya, dia tersenyum dengan indah. Melihat ini, Suke memutar matanya. "Aku tahu itu, wanita ini pasti lebih berpengalaman dalam seks daripada aku. Kamu akan menyesali apa yang kamu katakan hari ini." Ketiganya dengan cepat meninggalkan tambang batu dan terbang, segera tiba di luar kota kuno. Hari sudah sangat larut, jadi Suke memutuskan untuk mencari tempat untuk tidur di kota. Namun, Liu Jingning dan Budfest tidak setuju. Mereka percaya bahwa akan terlalu berbahaya untuk tinggal di kota. Karena Suke telah membuat pertunjukan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk tinggal di kota. "Kalian berdua benar-benar pengecut. Pernahkah Anda mendengar bahwa tempat paling berbahaya biasanya adalah tempat yang paling aman? Selain itu, saya orang yang sangat cerdas. Apakah menurut Anda saya cukup bodoh untuk tinggal di kota dan menunggu mereka datang untuk membunuh saya?" kata Suke sambil mengeluarkan dua topeng wajah manusia dari sistem. Dia mengenakan salah satu topeng, dan wajahnya langsung terlihat persis seperti Huge. Melihat ini, Liu Jingning sangat terkejut. "Begitukah caramu masuk ke Hotel Bright Moon hari ini? Tapi bagaimanapun, topeng itu benar-benar luar biasa. Bahkan aku tidak tahu. Little Keke, beritahu saya, Anda menyebutnya apa, dan siapa yang membuatnya?" "Tentu saja, topeng ini dibuat oleh orang-orang dari fraksi surga yang meledak. Apa kau juga ingin bergabung dengan kami?" Suke tersenyum dan menyerahkan topeng lainnya kepada Liu Jingning. Liu Jingning tersenyum. "Jika aku bergabung dengan fraksimu, bisakah aku menjadi istrimu?" "Jangan konyol. Kami memiliki lebih banyak orang di fraksi surga yang meledak daripada yang dapat Anda bayangkan. Kamu hanya bisa menjadi pelayan, tapi tentu saja, jika kamu berperilaku baik, kamu mungkin menjadi salah satu selirku," kata Suke dengan wajah arogan. Mendengar ini, Liu Jingning tertawa dan memukul kepala Suke dengan lembut. "Anak muda, kamu benar-benar lucu. Saya jauh lebih tua dari Anda, jadi Anda harus memberi hormat kepada saya dan menjaga kata-kata Anda." Dia mengambil topeng itu dan memakainya di wajahnya. Dalam sekejap, wajah Liu Jingning terlihat persis seperti pemuda tampan. Liu Jingning menggunakan sepotong es sebagai cermin dan menunjukkan bayangannya. "Apa, maksudmu aku laki-laki kali ini? Hanya dengan cara ini kita bisa bersembunyi dari mereka. Selain itu, sebaiknya kau ganti pakaianmu." Suke mengangguk dan mengeluarkan gaun pria. "Ini lebih lucu dari yang kukira." Liu Jingning langsung setuju dengan ide Suke. Suke juga menjadi agak bersemangat, tetapi masih berkata dengan wajah serius, "Kami tidak punya cukup waktu, jadi kamu harus ganti baju di sini."
Saya akan tinggal di sini kalau orang lain diam-diam melihat Anda berubah. Petik 2. Terima kasih, tapi kamu juga harus menutup mata. Liu Jingning mengedipkan matanya. Aku bersumpah demi Budfest bahwa aku tidak akan melihatmu berubah. Jantung Suke berdebar sangat cepat dan matanya terbuka lebar karena sangat bersemangat. Wanita ini gila, saya tidak pernah berpikir dia akan setuju. Tidak peduli apa, aku benar-benar ingin melihat perubahannya. Liu Jingning dengan lembut melambaikan tangannya. Menit berikutnya, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya. Dia berputar-putar dan ketika cahaya menghilang, Liu Jingning telah berubah menjadi seorang pemuda tampan. Saya selesai. Sialan, Suke tercengang dengan apa yang dilihatnya. Kamu berubah begitu cepat, tapi, permisi, bukankah menurutmu payudaramu terlalu besar? Biasanya, ketika seorang wanita ingin berpakaian seperti pria, khususnya wanita berlekuk seperti Liu Jingning, harus memakai sesuatu yang mirip dengan korset untuk membuat payudaranya terlihat lebih kecil. Sepertinya ini pertama kalinya Liu Jingning berpakaian seperti laki-laki, karena dia lupa mengikat dadanya. Sudahlah, kita akan pergi ke kota sekarang. Suke tersenyum dan melangkah menuju kota. Liu Jingning tidak memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, begitu pula Budfest. Begitu mereka masuk ke kota, banyak orang terkejut melihat seorang pemuda dengan payudara besar. Lihatlah pemuda dengan dada besar itu. Tuhanku, saya belum pernah melihat orang seperti dia. Jelas, dia terlihat persis seperti laki-laki. Banyak orang mulai mendiskusikannya satu sama lain. Ketika Liu Jingning menyadari bahwa semua orang membicarakannya, dia tiba-tiba berhenti dan hendak mengatakan sesuatu. Tepat pada saat ini, Suke mengulurkan tangannya dan meletakkannya di punggungnya. Jangan takut, aku akan membuat mereka berhenti. Liu Jingning belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia sangat tersentuh oleh tindakan Suke. Yah, aku tidak pernah mengira dia akan menjadi pria yang bisa diandalkan. Persetan, berhenti menatapnya. Dia waria, apakah benar-benar perlu terkejut tentang ini? Minggir, kalau tidak, aku akan menyuruhnya melepas pakaiannya dan menakut-nakuti kalian semua. Kerumunan gempar. Bagaimanapun, Suke adalah seorang kultivator di tahap transformasi bayi. Orang-orang ini juga tidak ingin menyinggung seorang kultivator seperti dia tanpa alasan apapun. Untungnya, Liu Jingning juga menyembunyikan tingkat kultivasinya, jika tidak, sebagai seorang kultivator di tahap pelatihan Void, dia mungkin akan mengejutkan gubernur kota juga. Tetapi pada saat itu, Liu Jingning sangat kesal hingga hampir meludah. Dia mengira Suke akan melangkah maju dan membelanya, tetapi Suke baru saja memperkenalkannya sebagai pria androgini, yang langsung membuatnya kesal. Baru kemudian dia menyadari apa yang salah. Dia telah menyamar sebagai seorang pria, dan meskipun dia mengenakan jubah panjang dan telah mengubah penampilannya, dia lupa menutupi sosoknya. Menurut pidato Suke, dia tahu bahwa dia pasti sudah lama tahu, tetapi dia sengaja tidak memberitahunya sehingga dia mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Suke, dasar bajingan kecil. Liu Jingning menggertakkan giginya dengan kebencian, lalu segera berlari keluar kota. Tandai situs web ini gratis, web, NVELJ.0M untuk memperbarui novel terbaru. Pada saat ini, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dan harus segera membereskan, atau dia tidak akan tahan lagi. Hahaha, Suke dan Budfest sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Bocah cilik, kamu terlalu jahat. Bagaimana Anda bisa melakukan langkah yang begitu kejam? Kamu tidak tahu malu, kata Budfest. Tamparan. Suke menamparkan dahi Budfest dan melebarkan matanya, berkata, kamu meminta pukulan yang bagus. Bagaimana saya bisa menjadi pria dengan minat vulgar seperti itu? Sial, Budfest segera menjadi kesal dan siap untuk bergegas bertarung dengan Suke. Saat ini, ada keributan di depan, dan orang-orang di jalan bergegas menuju satu gedung. Cepat, konvensi pemotongan batu akan segera diperdagangkan. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang dari banyak sekte dan keluarga besar akan berpartisipasi dalam konvensi ini. Ini akan sangat menarik. Ini lebih dari itu. Saya pernah mendengar bahwa kali ini, keluarga Jiang dan keluarga Gong bekerja sama untuk membawa banyak batu kuno ke sini dari pinggiran Gua Naga Langit, yang merupakan salah satu dari 9 jebakan maut. Ya Tuhan, kali ini, mungkin sesuatu yang baik akan ditemukan. Ayo, mari kita lihat. Orang-orang membicarakan acara tersebut, dan semakin banyak orang bergegas menuju gedung. Konvensi pemotongan batu, bocah kecil, apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Budfest langsung bersemangat, matanya berbinar. Suke linglung sejenak, dan sesuatu terjadi padanya.
Betul sekali, barang yang saya dapatkan di tambang batu keluarga Jiang. Saat itu, dia memusatkan perhatiannya pada pertarungan dan telah melemparkan item ke dalam sistem package sebelum dia bisa melihatnya lebih dekat. Sekarang, dia memikirkannya dan segera membuka antarmuka sistem. Di kotak penyimpanan sistem, item dari zat seperti batu giok dikelilingi oleh lingkaran cahaya samar. Elemen jiwa naga, Suke tertegun. Benda itu, tanpa diduga, adalah elemen jiwa naga lainnya, yang terlihat lebih besar dari yang dicuri oleh Buttfast. Namun, sepertinya item ini masih tidak berguna. Terlepas dari ukurannya, sifat dari dua elemen jiwa naga persis sama, kemungkinan 60% untuk mendapatkan sihir peringkat bintang dasar, kemungkinan 50% untuk mendapatkan seni sihir peringkat bintang menengah, dan kemungkinan 30% untuk mendapatkan seni sulap peringkat bintang lanjutan. Ding, dua elemen jiwa naga telah ditemukan. Apakah Anda akan menggabungkan mereka? Tiba-tiba, nada peringatan sistem berbunyi. Suke langsung terkejut. Bisakah barang-barang ini digabungkan? Antarmuka segera muncul di sistem. Setelah penggabungan dua elemen jiwa naga, kemungkinan mendapatkan seni sihir akan ditingkatkan. Kalau begitu coba gabungkan mereka. Suke tidak yakin dengan peruntungannya hari ini, tetapi dia masih setuju untuk mencoba. Antarmuka sistem segera muncul. Dua elemen jiwa naga diubah menjadi dua helai lampu hijau yang saling terkait dan bergabung satu sama lain. Ding, penggabungan berhasil. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan elemen jiwa naga bintang 2. Elemen jiwa naga bintang 2. Peluang 100% untuk mendapatkan seni sulap peringkat bintang dasar, peluang 80% untuk mendapatkan seni sulap peringkat bintang menengah, dan probabilitas 50% untuk mendapatkan seni sulap peringkat bintang tingkat lanjut. Wah, kali ini menguntungkan. Suke sangat terkejut. Tujuannya hanyalah seni sulap Advanced Star Rank. Melalui penggabungan, kemungkinan telah ditingkatkan menjadi 50% dari 30, jadi kali ini dia benar-benar mendapatkan banyak. Untuk sesuatu seperti keberuntungan, 2-30% tidak sama dengan 60. Namun, satu item dengan probabilitas 50% pasti lebih baik daripada dua item dengan probabilitas 30%. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak elemen jiwa naga, dia mungkin bisa mendapatkan seni sihir peringkat bintang tingkat lanjut melalui penggabungan. Ini menarik, saya lebih baik menyimpan barang ini dengan aman. Suke bergumam pada dirinya sendiri dengan gembira. Nasib buruk hari ini? Jelas tidak. Kekuatan adalah faktor penentu utama. Ketika saya mendapatkan seni sihir peringkat bintang tingkat lanjut, saya akan menghancurkan musuh saya dengan mudah. Suasana hati Suke sedikit berubah. Di masa lalu, dia mungkin cenderung oportunistik, tetapi sekarang, dia semakin mementingkan kekuatannya. Bocah cilik, bukankah kamu akan mencari hotel? Kenapa kamu masih di sini? Pada saat ini, suara Liu Jingning terdengar. Dia menjadi sedikit lebih bijak kali ini. Dia tidak hanya mengubah sosoknya, tetapi bahkan sengaja merendahkan suaranya agar lebih netral. Buttfast bilang dia akan menghadiri konvensi pemotongan batu, dan aku tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa untuk pergi dan melihat-lihat, jawab Suke. Awalnya, dia tidak tertarik dengan konvensi pemotongan batu ini, tapi sekarang dia sangat ingin mendapatkan lebih banyak elemen jiwa naga, yang hanya bisa didapatkan dari batu kuno. Mendengar itu, Liu Jingning segera mengubah ekspresinya dan segera berkata, "Tidak, konvensi pemotongan batu bukanlah tempat yang baik bagimu untuk membuat masalah. Perlu kalian ketahui bahwa event ini dijaga oleh banyak powerhouse di Void Training Stage. Jika kamu membuat masalah di sana, bahkan aku tidak bisa melindungimu. Hanya tahap pelatihan Void, yang bukan apa-apa bagiku." "Benar, Buttfast," kata Suke sambil tersenyum. Mungkin sebaiknya kita tidak pergi kali ini. Saya merasa sakit sekarang dan butuh istirahat." Ketika Buttfast mengetahui akan ada pembangkit tenaga listrik di konvensi tersebut, dia menjadi pengecut. "Itu tidak masalah. Jika kamu merasa sakit, aku bisa menggendongmu ke sana dalam pelukanku." Suke meraih kerah Buttfast dan berjalan langsung ke gedung. Buttfast mengubah ekspresinya dan berteriak ngeri, "Howell, no. Saya tidak ingin pergi ke sana. Sial." Liu Jingning bingung dan berkata lagi, "Suke, kamu." Suke berbalik dengan cepat dan berkata dengan senyum ringan, "Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan membuat masalah. Saya hanya ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari batu." "Betulkah?" Liu Jingning tetap sangat skeptis. "Tentu saja, saya selalu menepati janji saya." "Berengsek, jangan percaya padanya." Buttfast menangis. "Tapi apakah kamu tahu cara memotong batu?" Liu Jingning bertanya sambil menatap Suke dengan rasa ingin tahu.
Apakah kamu bercanda? Saya adalah pangeran kecil dari industri pemotongan batu, jadi saya tahu segalanya tentang itu. Ayo pergi, dan izinkan saya menunjukkan dunia pemotongan batu. Suke tertawa dan berjalan ke dalam gedung. Nyatanya, dia tidak tahu apa-apa tentang pemotongan batu. Dia hanya tahu itu mirip dengan bertaruh pada batu. Seseorang membeli batu terlebih dahulu, lalu memotongnya. Jika tidak ada barang bagus yang ditemukan di dalam batu itu, seseorang membeli batu lain dan memotongnya lagi. Bagaimanapun, kali ini, dia telah memutuskan untuk mendapatkan elemen jiwa naga di konvensi pemotongan batu, tidak peduli berapa banyak batu roh yang akan dia habiskan untuk itu. Liu Jingning mendapati dia tidak bisa menggoyahkan tekad Suke, jadi dia hanya bisa pergi bersamanya sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Pada saat itu, bangunan itu terang benderang dengan lampu. Itu adalah bangunan yang lebih kecil dari Bright Moon Hotel. Namun, dekorasinya sama bagusnya dengan Bright Moon Hotel. Bangunan kuno itu penuh dengan pagar berukir dan tatahan batu giok yang sangat mengesankan. Banyak orang berkumpul di gedung itu, tapi ada ruang terbuka yang luas di tengahnya, seluas lapangan sepak bola. Di dalam area ini, sejumlah besar batu aneh ditumpuk dan mengeluarkan ki spiritual yang kuat. Semua orang menunjuk ke batu-batu itu dan mendiskusikan kualitasnya. Beberapa orang memperhatikan batu-batu itu dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Bocah cilik, beli saja batu dan coba. Budfest tertarik dengan batu-batu itu dan ingin mencoba. Tampaknya Liu Jingning tidak pandai memotong batu, tetapi dia masih mengangguk dan berkata, ini hanya area pinggiran konvensi, dan pada dasarnya, pembeli tidak optimis dengan batu di sini. Tapi kamu masih bisa mencoba satu atau dua dulu, mungkin kamu akan mendapatkan barang berharga jika kamu beruntung. Satu atau dua, apakah kamu sedang bercanda? Su langsung tersenyum. Setelah itu, dia melangkah maju dan berteriak keras, dengar, hari ini, Wang Sichong dari fraksi surga yang meledak akan membeli semua batu di sini, bungkus saja semuanya untukku. Mendengar apa yang dikatakan Suke, semua orang yang hadir terdiam. Anda ingin membeli semua batu? Semua orang berbalik dan menatap Suke dengan sangat terkejut, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Apa kamu marah? Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Liu Jingning menarik lengan baju Suke. Tiba-tiba, orang-orang tertawa terbahak-bahak. Tampaknya pemuda ini tidak tahu apa-apa tentang pemotongan batu. Anak muda, kunci memotong batu terletak pada bagaimana kamu memotong batu dan kemampuan melihat batu yang bagus. Itu tidak ada hubungannya dengan berapa banyak batu spiritual yang kamu miliki. Kode _epic terbaru ada di situs web, freewebnovel.com. Aku yakin kamu akan menyesali apa yang baru saja kamu katakan. Ngomong-ngomong, sebagian besar batu di sini tidak berkualitas bagus. Apa gunanya membeli semuanya? Semua orang menertawakan Suke. Suke melambaikan tangannya. Kamu tidak tahu apa-apa. Saya berkata saya akan membeli semuanya, dan saya akan membeli semuanya. Saya memiliki lebih banyak batu spiritual, lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Apakah Anda tahu bagaimana rasanya ketika saya bangun dan melihat tumpukan batu spiritual di sekitar saya? Mendengar ini, semua orang terdiam. Pria muda ini sangat sok. Dia memiliki banyak batu spiritual, lalu kenapa? Tidak peduli apa, semua orang yang hadir percaya Suke pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa, karena sebagian besar batu hanyalah tumpukan sampah. Hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk menemukan batu yang bagus yang dapat menemukan beberapa batu bagus. Tapi itu masih agak konyol bagi seseorang untuk membeli semuanya, karena bahkan jika Suke menemukan sesuatu yang bagus, nilainya tidak akan pernah sebanding dengan uang yang dia habiskan untuk semua batu itu. Betulkah, Anda benar-benar memiliki batu spiritual yang cukup? Itu akan dikenakan biaya setidaknya beberapa ribu batu spiritual dengan kualitas terbaik. Liu Jingning khawatir. Apa? Batu-batu ini berharga ribuan batu spiritual dengan kualitas terbaik? Astaga, jika saya mulai bekerja di industri pemotongan batu, saya pasti bisa menghasilkan lebih banyak daripada menjual hamburger dan es krim. Memotong batu adalah kegiatan yang sangat berisiko yang juga membutuhkan banyak biaya. Biasanya, orang tidak berani mengambil bagian dalam kegiatan ini kecuali mereka benar-benar tahu apa yang mereka lakukan, kata Liu Jingning sambil menggelengkan kepalanya. Ayo cepat, astaga, jangan pedulikan jika Anda akan bangkrut. Beli semuanya, Budfest berteriak. Kamu benar, aku harus membeli semuanya, Suke mengangguk. Lagi pula, saya punya banyak batu spiritual. Ya, ribuan batu spiritual adalah jumlah uang yang besar, tapi tidak apa-apa.
Setelah dia membunuh banyak orang kuat dari tahap transformasi bayi hari itu dan mendapatkan banyak batu spiritual, bersama dengan batu spiritual yang dia bawa bersamanya dari Gunung 5 Elemen, dia memiliki sekitar 3.000 batu spiritual dengan kualitas terbaik. "Kemasi semua batu untukku," Suke berteriak keras. Mendengar ini, Liu Jingning terdiam dan mengangkat telapak tangannya ke dahinya. "Saya tidak pernah berpikir dia akan begitu keras kepala, seperti anjing sialan ini. Aku belum pernah melihat seseorang yang rela mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli setumpuk batu jelek." Liu Jingning memaksakan senyum. Suke tersenyum. "Apa gunanya diberi bakat menghasilkan uang jika aku tidak membelanjakan uang yang kuhasilkan?" Mendengar ini, orang-orang di sekitar benar-benar terpana. "Ya ampun, aku tahu kamu kaya, tapi tidak perlu sombong seperti ini. Apakah Anda tidak merasa malu atas apa yang telah Anda katakan?" Saat ini, seorang pelayan pria buru-buru maju dan bertanya lagi apakah Suke ingin membeli semua batu itu. Ketika dia mengetahui bahwa Suke benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, dia sangat terkejut. Tetap saja, dia menjual batu itu ke Suke. "Jumlah totalnya 1.200 batu spiritual, dan Anda harus memberi saya 100 lagi, karena ada biaya tambahan untuk memotong batu itu," kata pelayan itu. Suke dengan cepat menyerahkan semua batu kepada pelayan itu tanpa berkedip. Melihat ini, banyak orang yang cukup iri. Liu Jingning juga kaget, karena dia tidak pernah mengira Suke sekaya ini. Segera, beberapa pelayan laki-laki maju ke depan, masing-masing dengan pisau giok, siap memotong batu untuk Suke. Suke duduk dengan nyaman di kursi di samping dengan pelayan yang menyajikan teh untuknya. Biasanya, seorang pria yang sangat kaya selalu disambut oleh staf konvensi pemotongan batu, karena mereka dapat menghasilkan banyak uang darinya. Dengan cepat, orang berhenti menertawakannya dan bahkan mulai mengaguminya. "Sepertinya kita meremehkannya, dia benar-benar kaya. Apakah kamu tidak melihat, dia cukup nyaman dan tidak terganggu dengan menghabiskan begitu banyak uang sama sekali." Wang Xichong dari fraksi surga yang meledak, "Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Aku tahu itu, ada banyak orang kuat di benua timur." Mendengar komentar orang, Suke tertawa. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan bagian lain dari elemen jiwa naga, dia sudah cukup puas menerima begitu banyak kekaguman dari orang lain. Suara notifikasi terus berdering. Dia telah menerima lebih dari 5.000 acting top points dengan bertindak tangguh di depan semua orang. Fantastis! Dibandingkan dengan acting top points, batu spiritual bukanlah apa-apa. Tak lama kemudian, para pelayan laki-laki berhasil memotong banyak batu, namun tidak ada barang berharga yang ditemukan. Melihat ini, semua orang menggelengkan kepala. Tampaknya ada lebih banyak batu jelek dari yang kukira. Mereka telah memotong lebih dari 1/3 batu, dan belum menemukan satu pun yang bagus. Kupikir batu bundar seharusnya bagus. Pemotongan batu membutuhkan sedikit keberuntungan. Liu Jingning yang berdiri di sebelah Suke, mengerutkan kening. "Suke, kamu benar-benar sial kali ini. Omong kosong, konon orang yang suka tertawa selalu beruntung. Anda pikir saya telah kehilangan banyak uang, tetapi sebenarnya tidak. Kembalilah ke kenyataan, apa kau tahu berapa banyak insiden yang kau seret hari ini?" Mendengar ini, Suke tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan Liu Jingning itu benar. Ketika dia pertama kali mendarat di benua timur, dia telah disalahpahami oleh Qin Ji dan membunuh seseorang di sekte bunga dan bulan ilusi. Kemudian dia mengalami masalah dengan Han Guoqiang ketika dia berada di kota Tianluo, dan dia bertemu dengan orang-orang dari keluarga Gong ketika dia berada di Bright Moon Hotel. Kadang-kadang kita semua memiliki nasib buruk. Percayalah, semuanya akan lebih baik saat kamu bangun besok pagi, kata Suke dengan agak santai. Liu Jingning menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu naif. Saya khawatir Anda akan mendapatkan lebih banyak masalah mulai hari ini dan seterusnya. Persetan, apakah Anda mengutuk saya? Suke sedikit tidak senang. Liu Jingning tersenyum, aku tidak mengutukmu. Omong-omong, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu ketika kita berada di negara air? Tidak juga, kamu tahu bagaimana aku. Liu Jingning memutar matanya dan berkata, aku berkata bahwa kamu harus menjaga jarak dari Jiang Hongyan, jika tidak, kamu akan sial. Siapapun yang dekat dengan Jiang Hongyan terseret ke dalam insiden buruk. Saya khawatir apa yang Anda alami sejauh ini hanyalah permulaan. Petik 2. Apa? Suke tertegun. Apakah itu berarti apa yang saya alami hari ini adalah karena Jiang Hongyan? Ini tidak mungkin benar. Saya berasal dari abad ke-21, saya orang terpelajar. Ini hanya sekelompok omong kosong. Tepat pada saat itu, seorang pelayan laki-laki maju dan berkata,
Kami memotong semua batu, dan kami tidak menemukan apapun di dalamnya. Engah. Ketika dia mendengar kata-kata pelayan, Suke memuntahkan teh yang baru saja dia minum. Apakah semuanya tidak berguna? Tidak bisakah kamu menemukan satu yang bagus? Suke menatap bocah itu dengan tak percaya. Liu Jingning juga terkejut, lalu langsung tersenyum sambil menatap Suke, karena dia telah memperingatkan Suke tentang hal ini sebelumnya. Pelayan itu tersenyum kecut dan mengangguk. Baik tuanku, sangat aneh bahwa kami belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Bagaimana bisa begitu banyak batu menjadi tidak berguna? Hari ini, aku sama sialnya dengan seekor anjing. Suke sangat marah. Lebih dari 1000 batu roh kelas atas hilang bersama angin. Buttfast, yang berada di sampingnya, menjadi sensitif lagi ketika mendengar Suke menyebut-nyebut anjing, jadi dia berkata dengan marah, mengapa saya terlibat dalam omong kosong ini? Sial, aku tidak bermaksud kamu, kata Suke dengan marah. Tandai situs web ini gratis, web, NVEL.C0M untuk memperbarui novel terbaru. Bersenandung, Buttfast mendengus dingin karena dia merasa ada yang tidak beres. Dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah seekor anjing. Saat ini, semua tamu di area tersebut sedang membicarakan masalah ini. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan sesuatu yang aneh seperti ini. Meski orang tidak optimis dengan beberapa batu di sana, terkadang orang-orang ini bertaruh pada kuda yang salah. Selalu ada lusinan batu yang berguna, atau setidaknya beberapa batu yang berguna di setiap kumpulan batu yang dimaksudkan untuk dipotong. Tapi sekarang Suke telah membeli begitu banyak batu kuno, dan tidak ada yang berguna, itu aneh. Mungkinkah keberuntunganku berakhir di sini? Apakah malapetaka mengetuk pintuku begitu aku tiba di benua timur? Suke tertawa masam. Liu Jingning menghela nafas dan harus menyampaikan pesan secara telepati kepada Suke, karena begitu banyak orang di sekitarnya. Ibunya adalah contoh terbaik, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak mengarungi air berlumpur itu. Bahkan Hongyan berpikir demikian. Dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan denganmu, jika tidak, keberuntunganmu akan semakin buruk. Bu, apa menurutmu aku akan mudah ketakutan dengan ini? Ini hanya 1300 batu roh kelas atas. Saya hanya tidak percaya ini. Hari ini, saya akan mencoba keberuntungan saya dengan batu-batu ini. Suke mendengus, karena dia tidak puas dengan penjelasan ini. Dia menepuk pahanya dan berteriak, pelayan, apakah masih ada batu yang tersisa? Aku akan membeli semuanya hari ini. Wow. Kata-katanya menyebabkan kegemparan di antara para tamu. Luar biasa, pembudidaya ini benar-benar datang ke sini untuk menyumbangkan batu roh. Orang normal akan berhenti mencoba jika mereka menemukan hal yang aneh. Mengapa dia bersikeras untuk mencoba lagi? Entahlah, mungkin alasannya karena dia kaya? Ya, lebih dari 1000 batu roh kelas atas bukanlah jumlah yang kecil, tapi dia membuangnya begitu saja seolah-olah dia sedang bermain. Betapa aku iri padanya. Banyak orang sangat tersentuh, melihat kesenjangan kekayaan di antara orang-orang terlalu besar. Ding, selamat kepada pembawa acara, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 430 acting tough points. Ding, selamat kepada pembawa acara, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 450 acting tough points. Nada peringatan sistem bergema di benak Suke. Namun, Suke mengabaikan nada itu dan hanya menatap pelayan itu dengan mata berapi-api. Hati pelayan dipenuhi dengan ekstasi, dan dia pikir hari ini dia telah bertemu dengan pria yang benar-benar mengesankan, jadi dia segera mengangguk. Tuanku, kami memiliki lebih banyak. Kami masih memiliki banyak batu yang lebih baik. Meski harganya sedikit lebih tinggi, batu-batu ini pasti sepadan dengan harganya. Maukah Anda mengikuti saya ke tempat pemotongan batu? Sialan, bukankah ini tempat untuk memotong batu? Suke tertegun. Pelayan itu berkata sambil tersenyum, Tuanku, Anda salah paham. Ini hanya bidang penjualan kecil. Konvensi pemotongan batu yang sebenarnya ada di halaman belakang kami. Semua pukulan besar seperti Anda bermain di sana. Baik, pimpin saja. Suke segera bangkit dan melambai kepada pelayan untuk menunjukkan jalannya. Liu Jingning menyeret Suke dan berkata dengan heran, kamu baru saja menyumbangkan batu rohmu kepada mereka. Ya, saya di sini untuk berbelanja secara royal. Sebagai orang kaya yang bodoh, mau tidak mau aku melakukan itu. Suke berkata dengan naif sambil mengedipkan mata sambil tersenyum. Liu Jingning langsung terdiam. Dia telah mengakui bahwa dia adalah orang kaya yang bodoh, apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya? Namun, jauh di lubuk hatinya, Suke tidak berdamai dengan nasib buruknya. Jika dia benar-benar tidak beruntung, batu rohnya masih jauh dari cukup. Pemotongan batu hanyalah lubang tanpa dasar.
Sistem, apakah Anda menjual mesin perspektif sinar X yang dapat digunakan untuk memeriksa kualitas batu? Suke tidak bisa berbuat apa-apa selain membuka sistem untuk berkomunikasi dengannya. Ding, tolong tingkatkan sistem ke versi 5.0, sehingga mesin perspektif sinar X akan tersedia. Ngomong-ngomong, apakah kamu menjual kekuatan luar biasa? Anda bahkan menjual seni sihir yang kuat, Anda pasti memiliki kekuatan luar biasa untuk dijual, bukan? Saya ingin mata perspektif. Ding, tolong tingkatkan sistem ke versi 8.0, sehingga kekuatan luar biasa akan tersedia. Sialan, Anda membuat masalah. Mengapa Anda selalu meminta saya untuk memutakhirkan sistem? Ini pasti konspirasi. Suke tidak mau melakukan itu. Namun, jika dia tidak memutakhirkan sistem, dia benar-benar tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi setelah upgrade, acting tough points-nya, lebih dari 80.000, berisiko habis. Ini benar-benar menjengkelkan. Baiklah, kamu menang. Tingkatkan saja sistem ke versi 5.0 secara langsung. Akhirnya, Suke terpaksa menyerah pada sistem. Dan dia tidak hanya berfokus pada mesin perspektif sinar X. Yang paling penting adalah fungsi dari nama, Lucky Aura, akan tersedia setelah sistem versi 5.0 diaktifkan, yang mungkin memberinya keberuntungan tak terbatas untuk menekan nasib buruk yang dibawa oleh Jiang Hongyan. Ding, 20.000 acting tough points dikonsumsi. Sistem ditingkatkan secara berurutan. Versi saat ini adalah 4.0. Seni sulap Star Rank tersedia di mall. Artefak magis dengan level dari bintang 6 hingga bintang 10 tersedia di mall. Ding, 40.000 acting tough points dikonsumsi. Sistem ditingkatkan secara berurutan. Versi saat ini adalah 5.0. Lebih banyak peralatan dan instrumen mekanis tersedia di mall. Keterampilan kejuruan lebih banyak tersedia di mall. Sistem telah membuka fungsi Lucky Aura. Sistem telah membuka fungsi penagih utang mengalahkan debitur. Ding, sistem menemukan 8.000 acting tough points yang dipinjam oleh pembawa acara Suke telah jatuh tempo selama 1 tahun, dan tidak ada yang dikembalikan oleh tuan rumah. Tuan rumah harus melunasi pokok dan bunganya, yaitu 20.000 acting tough points, dalam waktu 10 hari, jika tidak, sistem akan mengaktifkan fungsi Debt Collector Beats Debitors. F***CK. Mendengar itu, Suke mengutuk dengan keras dan siap untuk meludah dengan marah. Sialan, tidak ada yang bijak setiap saat. Saya diatur oleh sistem. Pantas saja sistem selalu memintanya untuk meningkatkan, tujuannya adalah untuk mengaktifkan fungsi Debt Collector Beats Debtor setelah di-upgrade ke versi 5.0. Lebih buruk lagi, setahun yang lalu dia telah meminjam 8.000 acting tough points, sekarang dia diminta untuk membayar kembali 20.000 acting tough points. Berengsek, hanya orang bodoh yang akan membayarmu kembali. Apa masalahnya? Liu Jingning dan Budfest dikejutkan oleh kutukan tiba-tiba Suke pada saat bersamaan. Suke melambaikan tangannya dan berkata dengan suara dingin, tidak apa-apa. Saya baru ingat bahwa seseorang akan mengalahkan saya dalam 10 hari. Siapa itu? Liu Jingning dan Budfest bertanya secara bersamaan. Jangan khawatir, hanya beberapa orang yang saya pinjam. Izinkan saya memberitahu Anda, saya paling benci rentenir, terutama penagih utang yang sering memukul orang lain di kemaluan. Jika saya melihat mereka, saya akan menikam mereka sampai mati dengan belut. Liu Jingning dan Budfest benar-benar tercengang dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Wuke. Lupakan, Suke menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan amarahnya. Pada saat ini, pelayan membawa mereka melewati gedung-gedung kosong ke sebuah pintu melengkung yang besar. Seluruh pintu ditutupi oleh lingkaran cahaya biru samar, seolah-olah aliran jernih mengalir di atasnya dan mengeluarkan ki spiritual yang kuat dengan riaknya. Tuanku, Anda akan tiba di tempat konvensi pemotongan batu dengan melewati pintu ini. Silakan masuk, pelayan itu tersenyum hangat. Suke mengangguk dan menatap Liu Jingning dengan tiba-tiba, lalu bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, adik perempuan, apa yang baru saja kamu katakan? Saya di sini untuk menyumbangkan batu roh, bukan? Hehe, izinkan saya memberitahu Anda, mulai saat ini dan seterusnya, jika saya memilih sepotong batu tidak berguna lainnya, Anda dapat menulis nama keluarga saya, Wang Xichong dari fraksi surga yang meledak, terbalik. Mendengar apa yang dikatakan Suke, Liu Jingning tertegun. Dia tidak terkejut dengan bualan Suke, melainkan karena dia terlalu percaya diri. Dia sangat sial hari ini, mengapa dia begitu yakin bahwa dia pasti akan menemukan sesuatu yang berharga di batu-batu ini? Suke, apakah kamu gila? Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Budfest terkejut. Sialan, Anda berbohong kepada mereka lagi? Saya tidak akan membeli kata-kata Anda lagi. Kamu adalah Suke, bukan Wang Xichong.
Mendengar ini, Suke dan Liu Jingning saling memandang dan tersenyum. Konyol, Wang adalah nama keluarga Wang Xichong, jadi tetap Wang jika ditulis terbalik. Liu Jingning menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Butface bingung, lalu dia berteriak, kamu benar-benar perencana. Jika aku ditipu olehmu lagi, aku juga akan menulis nama depanku terbalik. Berhenti bicara omong kosong, saya yakin semua batunya bagus. Suke berkata dan mengeluarkan mesin sinar X dari sistem. Itu sebesar telapak tangan manusia, dan dengan bantuannya, Suke bisa melihat menembus bebatuan. Bagian dalam akan diproyeksikan ke layar sistem. Selain itu, biayanya hanya 1000 acting top points sehari. Keke kecil, saya pikir Anda tidak boleh menyia-nyiakan batu spiritual Anda lagi. Sejauh yang saya ketahui, semua batu di sini lebih baik daripada yang Anda beli sebelumnya, tapi tetap saja, akan ada beberapa yang buruk. Juga, batu-batu di sini jauh lebih mahal. Saya yakin Anda bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari mereka, tetapi saya juga yakin bahwa apa yang Anda dapatkan dari batu-batu itu akan jauh lebih tidak berharga daripada apa yang telah Anda belanjakan. Liu Jingning menggelengkan kepalanya, agak khawatir. Lagi pula, tidak jelas apakah Suke tidak beruntung lagi. Suke sangat tenang dan tersenyum. Anda akan melihat, Butface, ikuti saya dan mainkan musik latar. Apa yang baru saja Anda katakan? Butface bingung. Latar belakang musik, datang dan ambil MP3 player ini dan mainkan lagu dari God of Gamblers. Suke berkata dan memberi Butface perekam yang telah dia beli dari sistem. Butface tercengang dan bersemangat melihat pemutar MP3. Dia belum pernah melihat hal seperti itu dan akan mengunyahnya. Melihat ini, Suke berteriak, dasar bodoh. Itu tidak bisa dimakan. Sekarang tekan tombol merah itu, saya perlu menunjukkan kepada mereka betapa hebatnya saya. Maksudmu benda ini bisa memainkan musik? Butface menjadi penasaran, begitu pula Liu Jingning. Suke tersenyum. Kamu penuh dengan pertanyaan, bukan? Bersabarlah, Anda akan melihat cara kerjanya segera. Pada saat yang sama, di halaman besar di balik pintu melengkung. Seluruh halaman seluas 2 stadion sepak bola dan dikelilingi tembok yang terbuat dari batu bata. Di tengahnya, terdapat sebuah kolam tempat dibangunnya beberapa pavilion kuno bergaya tradisional Tionghoa. Setiap pavilion adalah sosok yang sangat penting dan mewakili keluarga yang berpengaruh. Di sekitar pavilion, ada banyak bunga dan tanaman yang indah. Pegunungan hijau bisa dilihat, dan gumaman air yang mengalir juga terdengar. Beberapa cendekiawan sedang memainkan sitar di sisi lain kolam, dan suaranya juga terdengar dari waktu ke waktu. Suasananya tenang dan elegan. Di salah satu dari banyak pavilion, ada beberapa orang tua dari tahap pelatihan Void mengobrol dengan gembira. Alangkah baiknya tempat ini, konvensi pemotongan batu, di bawah kerjasama keluarga Jiang dan Gong, akan sukses besar. Yang mengejutkan saya, selain kami 8 arah sekte naga hijau, 3 sekte lainnya juga ada di sini, dan 3 keluarga besar di benua timur telah mengirim banyak orang ke sini juga. Baik keluarga Jiang dan keluarga Gong pasti akan mendapat banyak uang dari konvensi ini. Mereka telah menggali banyak batu kuno dari Gua Naga Langit, dan tahukah Anda, semua orang di benua timur ingin melihatnya. Gua Naga Surga adalah tempat yang berbahaya. Sepertinya mereka menemukan batu di pinggiran, tapi tetap saja, untuk mendapatkan batu itu, banyak orang kuat di kedua keluarga telah dikorbankan. Saya sangat senang Penatuakin juga ada di sini hari ini. Saya yakin Anda bisa mendapatkan banyak harta dari batu-batu ini.